Kisah horor ini dialami oleh seorang supir truk gandeng antar kota yang mengalami kejadian mistis ketika melewati kawasan perhutanan Alas Roban yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kejadian mistis ini dialami oleh John, seorang supir truk yang telah bekerja selama 25 tahun sebagai supir truk yang telah berkendara ke berbagai tempat di Indonesia. Hutan Alas Roban memang dikenal sebagai jalur angker yang konon katanya banyak penunggunya dari alam astral. Banyak sudah cerita-cerita mistis yang datang baik dari supir-supir truk yang sering melakukan perjalanan antar kota maupun masyarakat sekitar yang melewati area perhutanan itu. John mengalami kejadian mistis ini pada tahun 2008, yang mana pada saat itu John ditelepon oleh bosnya untuk bekerja pada hari Minggu untuk mengantarkan biji plastik ke kota Tangerang. Pukul 14 waktu setempat, John memulai perjalanan ditemani kenek truknya, Jibul, sebut saja namanya. Dengan mengantongi uang sebesar 2,3 juta rupiah untuk membeli segala kebutuhan selama dalam perjalanan. Perjalanan pun berlangsung lancar selama 1 malam dari Cirebon ke Tangerang untuk mengambil biji plastik yang dipesan. Sesampainya di Tangerang pagi itu, ia dan keneknya diberi surat jalan yang menjelaskan bahwa mereka diharuskan mengantar biji plastik itu ke Semarang, tepatnya di Jalan Kaligawe. John dan rekannya menyanggupi pesanan tersebut. Tidak ada hal buruk yang terjadi selama dalam perjalanan. Hanya saja setelah memasuki kawasan Jawa Tengah, daerah Batang, perasaan John menjadi gelisah, diikuti firasat-firasat buruk seperti ban yang bocor berkali-kali, padahal mobil sudah diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. John tetap melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat tujuan pagi dini hari. Setelah mengantarkan biji plastik, John dan rekannya, Jibul, diminta untuk memuat tepung ke pelabuhan Semarang. Setelah itu, John memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memutuskan untuk melakukan perjalanan pulang setelah azan maghrib waktu setempat. Ketika di perjalanan pulang,
sekitar pukul 8 malam, ban truk John lagi-lagi meletus. Kali ini di daerah Kaliwungu. John kembali melanjutkan perjalanan sekitar pukul 10 malam. Saat itu malam sangat pekat dengan sedikit penerangan di daerah Kringsing. John tiba-tiba melihat sepasang suami istri beserta kedua anaknya dengan mobil mogok di sampingnya meminta tumpangan. John akhirnya mengiyakan permintaan keluarga tersebut karena ia merasa dengan menolong orang, John dan rekannya akan dihindarkan dari kejadian-kejadian buruk yang mungkin terjadi selama dalam perjalanan. Tiba-tiba bulu kuduk John berdiri dan tercium bau anyir setelah memasuki tanjakan Caringin. Dari sinilah muncul kecurigaan John terhadap keluarga tersebut. Gelagat mereka mulai terlihat aneh karena sepanjang perjalanan ibu dan kedua anaknya yang duduk di kursi belakang truk tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Malam itu rekan kenek John tertidur dan hanya kepala keluarga itulah yang banyak mengobrol dengan John. Sepanjang perjalanan, John dikejutkan dengan kemampuan pria tersebut dalam mengenali titik-titik angker di jalur alas roban. Bahkan pria tersebut mengingatkan John untuk melempar rokok ketika melewati tanjakan Caringin. Setelah melewati tanjakan Caringin, truk melewati terowongan yang juga merupakan titik angker di jalur alas roban. Pria itu berkata, "Kenapa nggak lempar koin, Pak?" John yang lupa mengenai tata krama tersebut langsung melemparkan uang receh dengan perasaan was-was. John semakin yakin bahwa keluarga tersebut bukanlah manusia. Setelah melewati daerah Ciaki, pria itu berhenti berbicara. Namun, John masih mencium bau anyir yang sangat menyengat di dalam truk. Memasuki daerah tanjakan Cilukba di sebelah timur, pria itu meminta untuk diturunkan. Ia berkata, "Pak, saya turun di depan." Setelah turun, pria tersebut berkata, "Mampir dululah, Pak. Kasihan belum istirahat." John merasa tidak enak dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah keluarga tersebut. John dan Jibul
disuguhi makanan dan minuman oleh istri pria tersebut. Namun bau anyirnya tetap tercium. John tetap menikmati santapan yang diberikan sembari berharap agar waktu segera berlalu hingga pagi hari. John kembali merasakan hal aneh ketika ia meminta izin untuk ke toilet. John tidak melihat adanya dapur di rumah itu. Sejenak, John kebingungan. Loh, terus tadi masak kopi dan mie pakai apa ya? Saat itu, jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. John akhirnya memutuskan untuk membangunkan Jibul dan melanjutkan perjalanan pada pukul 3 pagi. Pada pukul 2:30 pagi itu, sebelum berangkat, John dipanggil oleh pria tersebut dan diajak masuk ke salah satu ruangan yang ada di rumah pria tersebut. Di dalam ruangan tersebut, pria itu berkata bahwa ia bisa merubah hidup John secara instan dengan syarat memberikan seekor ayam jago wiring kuning dan seekor ayam anggrem sape tarangan. John, meski agak kebingungan, ia pun menjawab bahwa ia memiliki kedua jenis ayam tersebut karena memang istrinya di rumah memelihara ayam. Namun pria itu tertawa dan berkata, "Bukan ayam itu yang saya maksud." Lantas John pun merasa bingung dan bertanya kepada pria tersebut, "Jadi yang Bapak maksud ayam jenis bagaimana, Pak?" Lalu pria itu pun menjelaskan bahwa yang dimaksud ayam jago wiring kuning adalah anak laki-laki bujangan untuk dijadikan tumbal. Sedangkan ayam anggrem sape tarangan merupakan istri yang sedang hamil. Sontak John pun merinding mendengar hal itu. Namun ia tetap mencoba untuk tidak terlihat ketakutan dengan menjawab, "Saya kan kerja buat anak dan istri, Pak. Saya nggak mau numbalin mereka." Pria tersebut kemudian menjelaskan perjanjian kedua, yaitu John teken kontrak dengan makhluk gaib yang ada di alas roban. Seketika wajah John pun memucat. Pria itu menambahkan bahwa John dapat memilih terkait durasi kontrak tersebut. Ada yang 7 tahun, 21 tahun, dan 33 tahun. Lalu John bertanya,
Apa yang akan terjadi, Pak, setelah kontraknya habis? Lalu dengan entengnya pria itu menjawab, "Sampean mati." John kaget mendengar hal itu. John langsung menolak tawarannya dan segera berpamitan kepada pria tersebut. Terlihat wajah pria itu memerah, menahan amarah melihat John berjalan keluar dari rumahnya. Ketika menaiki truk pun, John masih melihat pria itu berdiri di depan rumahnya, melihat ke arah truk. Namun masalah tiba-tiba datang karena truk tidak mau menyala. Akhirnya John meminta rekannya untuk memperbaiki aki truk tersebut. Setelah mesin menyala, John ketakutan melihat rumah keluarga tersebut tiba-tiba saja menghilang dari pandangan John. Ia berteriak kepada Jibul untuk segera naik truk, dan tanpa panjang lebar, John langsung tancap gas dan berhenti di warung terdekat. John berbincang dengan pemilik warung tersebut dan menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami di tanjakan Cilukba. Pemilik warung berkata, jika kejadian serupa sudah sering terjadi di sana. Bahkan ada supir-supir lain yang diketemukan pingsan di hutan jati di sekitar tanjakan itu pada keesokan harinya. Pemilik warung bercerita bahwa pada tahun 1995 ada satu keluarga yang mengalami kecelakaan maut tepat di tanjakan Cilukba setelah menghadiri acara pesta pernikahan di daerah Kendal. Seluruh anggota keluarga tersebut meninggal dunia tepat di lokasi kejadian pada kecelakaan tersebut. John pun akhirnya mengetahui bahwa keluarga misterius itu merupakan korban kecelakaan minibus di tanjakan Cilukba. Setelah semua yang terjadi, John dan Jibul memutuskan untuk menetap sementara di warung tersebut hingga pagi hari dan beristirahat sejenak. Tepat pukul 6 pagi, John dan Jibul sarapan dan kembali melanjutkan perjalanan menuju Cirebon. John dan Jibul, rekan keneknya, selamat sampai tujuan. John, setelah kejadian itu, setiap melakukan perjalanan melewati alas roban selalu teringat dengan kejadian mistis yang dialaminya.